Samaan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di bulan Syawal. Jadi sejak dimulai dari hari kedua boleh puasa. Kalau ingin langsung berurutan ketiga, keempat, kelima, keenam dan hari ketujuh, 6 hari. Jadi selesai kalau dikerjakan berurutan di hari yang ketujuh di bulan Syawal. Karena hari pertama haram hukumnya berpuasa. Namun jika ada kondisi yang menjadikan tidak memungkinkan dilakukan secara berurutan, maka boleh. Misal diselang dulu selama 1 hari, 2 hari, atau berdasar kondisi tertentu. Boleh jadi hari kedua masih ada pertemuan keluarga. Masih banyak hidangan-hidangan yang dipersembahkan. Kadang kunjungan ada makanannya. Maka sunnah yang terbaik adalah tidak berpuasa. Karena sedang suasana bahagia, kemudian dijamu, dan sunnahnya kita membatalkan makan bersama. Itu yang didahulukan. Nanti ada jeda-jeda berikutnya yang boleh jadi kegiatannya lebih longgar, lapang, tidak ada jamuan-jamuan tertentu, maka bisa dilakukan, boleh, silahkan. Hari pertama misalnya kita tidak berpuasa. Hari kedua kita mulai berpuasa, hari ketiga jeda misalnya, keempat jeda, kelima berpuasa. Yang penting ada bentangan waktu sebulan untuk ditempuh guna menyempurnakan 6 hari puasa Syawal ini. Yang ketiga, persoalan fikih yang juga tidak kalah penting. Bagaimana bila ada yang masih memiliki utang qadha? Biasanya kasus ini melekat kepada muslimah yang datang haidnya dalam masa Ramadan itu misalnya, yang kemudian menjadikan puasa Ramadannya mendapatkan kesempatan qadha, seperti dipesankan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184 itu. Maka jika bertemu qadha yang sifatnya wajib dengan yang Syawal yang sifatnya sunnah, adabnya didahulukan yang qadha. Memang betul qadha ini masanya lebih panjang, ada kurang lebih 11 bulan mendatang, dari mulai Syawal sampai bertemu nanti dengan bulan Sya'ban berikutnya. Tapi penting diingat, kita tidak bisa menentukan kapan ajal itu akan tiba, kapan ajal datang. Karena itu daripada pulang kepada Allah membawa status berhutang, lebih baik selesaikan qadhanya. Kemudian setelah selesai qadha, baru kemudian kita memasuki puasa Syawal, menunaikan puasa Syawal dengan kadar waktu yang tersisa dan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz kalau saya mengqadha dan tidak mendapati lagi sisa waktunya untuk Syawal? Maka tanamkan keinginan kuat untuk melakukannya. Dengan keinginan kuat itu, dengan harapan untuk bisa menunaikan, boleh jadi Allah berkenan memberikan pahala lebih dulu dengan niat yang ada, keinginan yang ada, sekalipun belum mendapati kesempatan untuk mengerjakannya. Ingat, kemuliaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebeningan niat dan keadaan hatinya. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bahkan dalam kasus akan dinilai sebagai hukuman pun, kata Allah, Allah tidak akan menghukum dari canda yang keluar karena refleks pada perilaku kalian. Tapi apa yang diniatkan dari canda itu, apa yang diniatkan dari perbuatan itu yang mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi walaupun tidak mendapati kesempatannya, tapi karena ada keinginan kuat, niat, harapan, dan ingin mengikuti tuntunan syariat, itu yang mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, kesempatannya hanya di bulan Syawal, tidak ada di bulan yang lain. Karena itu, mari kita optimis, memaksimalkan niat di dalam hati kita, mengondisikan ikhtiar kita. Semoga Ramadan yang telah tuntas ditunaikan bisa juga diikuti dengan kesempurnaan penunaian puasa 6 hari di bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.